Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Di sebuah jalan sepi di pinggiran kota, malam itu suasananya mencekam. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala, membuat sebagian besar ruas jalan gelap gulita. Angin malam berhembus kencang, membawa suara gesekan daun dan sesekali raungan motor yang melintas. Di sisi jalan, sebuah mobil hatchback berhenti di dekat warung kecil yang sudah tutup. Dari dalam mobil itu keluar seorang perempuan muda, berpenampilan sederhana. Ia mengenakan jaket jeans, celana hitam, dan rambutnya diikat rapi. Dari penampilannya, tak ada yang mencurigakan. Ia terlihat seperti mahasiswi biasa yang pulang larut malam. Namun kenyataannya, perempuan itu adalah seorang intel dari kepolisian yang sedang menyamar untuk mengungkap kasus pemalakan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Namanya Nadia, seorang intel muda yang dikenal cerdas, disiplin, sekaligus berani. Sudah berhari-hari ia menerima laporan warga tentang oknum polisi nakal yang sering menghentikan kendaraan di malam hari, lalu memalak dengan alasan pelanggaran yang dibuat-buat. Target malam itu adalah kelompok kecil polisi nakal yang beroperasi di jalur gelap tersebut. Benar saja. Belum lama Nadia keluar dari mobil dan pura-pura sedang mengecek ban. Dua orang pria berseragam polisi mendekat. Dari cara berjalan mereka saja sudah terlihat arogan. Langkah lebar, dada dibusungkan, wajah penuh senyum sinis. Salah satunya langsung membuka suara dengan nada tinggi. Lagi apa kamu di sini? Malam-malam berhenti sembarangan. Mana SIM sama STNK? Cepat kasih lihat. Nadia menoleh dengan wajah datar, seolah-olah panik kecil seperti warga biasa. Ia sengaja berperan meyakinkan. Saya cuma cek ban, Pak. Mobil saya goyang tadi. Polisi satunya, yang tampak lebih garang, mendengus. Alasan basi. Kamu udah melanggar berhenti sembarangan. Kalau nggak mau repot, ya tahu dirilah. Tangannya terulur, jelas meminta uang. Nadia berpura-pura kikuk, membuka dompet kecilnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan. Saya cuma ada segini, Pak. Salah satu oknum polisi langsung menyeringai lebar, tapi rupanya sombong. Hah? Segini doang? Kamu kira kita pengemis? Minimal 1 juta kalau nggak mau kita tilang dan mobilmu ditahan. Bisa repot urusannya. Nadia menatap mereka dengan ekspresi tertekan, padahal dalam hati ia mulai kesal. Ia sudah tahu kabar mereka memang suka memalak berlebihan, tapi menyaksikan langsung membuat darahnya mendidih. Sambil berpura-pura mencari uang tambahan, Nadia sempat memperhatikan sekitar. Benar saja, di ujung jalan tampak dua orang rekannya, intel lain, yang mengawasi dari jauh, siap bertindak jika keadaan memanas. Namun sesuai rencana, Nadia sendiri yang harus menguji dan menghadapi mereka lebih dulu. Ketika salah satu polisi itu semakin mendekat dan berusaha merampas dompetnya, Nadia dengan cepat memutar tubuh. Gerakan refleks bela diri yang ia kuasai membuat tangan oknum itu terpelintir. Seketika terdengar suara teriakan kesakitan, "Aarga!" Polisi itu terhuyung ke tanah, tangannya ditahan kuat. Nadia menatap tajam dengan suara rendah, dingin, tapi tegas. Kalau kalian pikir semua perempuan bisa diperasa enaknya, kalian salah besar. Kalian baru saja salah pilih orang. Polisi satunya melongo, tak menyangka cewek yang kelihatan biasa ini ternyata punya kemampuan bertarung. Malam itu baru saja dimulai, dan bentrokan sebenarnya akan segera pecah. Teriakan kesakitan dari salah satu oknum polisi itu menggema di jalanan yang sepi. Nadia masih menggenggam tangannya dengan kuncian yang kuat,
membuat tubuh besar pria itu terpaksa berlutut di aspal. Wajahnya meringis, mencoba melepaskan diri, tapi kuncian Nadia begitu rapat. "Lepasin gue, dasar cewek kurang ajar," bentak polisi itu sambil meringis. Nadia mendekatkan wajahnya, menatap tajam ke matanya. "Kamu harusnya menjaga rakyat, bukan memeras mereka. Malam ini kalian dapat balasan." Polisi satunya, yang sejak tadi hanya melongo, akhirnya bereaksi. Ia menghunus pentungan besi dari pinggangnya dan berteriak marah. "Berani sekali lo ngelawan aparat? Cewek sialan. Gue ajarin lo biar kapok." Ia menyerang dengan ayunan keras, mengarah ke kepala Nadia. Namun dengan sigap Nadia melepaskan kuncian, lalu merunduk cepat. Pentungan itu hanya mengenai udara. Dengan gerakan balik, Nadia menendang keras bagian perut penyerang. "Ugh!" Pria itu terlempar ke belakang, menghantam bodi mobil Nadia hingga alarm mobil berbunyi kencang. Meraung di keheningan malam, suara alarm itu justru membuat suasana semakin dramatis. Nadia berdiri tegak, matanya awas, tubuhnya siap menghadapi serangan berikut. Ia sadar, jika situasi ini dibiarkan terlalu lama, orang-orang sekitar bisa keluar rumah dan menimbulkan keributan. Namun, misi malam ini adalah memberi pelajaran sekaligus mengumpulkan bukti nyata. Polisi pertama yang tangannya tadi dipelintir, kini bangkit dengan wajah merah padam karena malu. "Kurang ajar. Cewek kampungan sok jagoan." Ia maju lagi, kini mencoba memukul dengan brutal, tapi Nadia bergerak lincah. Dengan teknik bela diri campuran yang sudah ia latih bertahun-tahun, ia memblokir pukulan itu dengan satu tangan, lalu memutar tubuh dan menghantamkan sikutnya ke rahang lawan. Dentuman terdengar, pria itu langsung jatuh tersungkur. Warga sekitar mulai terdengar berbisik dari kejauhan. Beberapa bahkan membuka jendela rumah karena suara gaduh. Namun tak ada yang berani mendekat. Semua hanya mengintip, penasaran, dan kaget melihat seorang cewek menghadapi dua polisi. Polisi kedua yang sempat terhantam mobil kini bangkit dengan wajah penuh amarah. Ia mengayunkan pentungan lagi, kali ini lebih hati-hati. Nadia menghindar dengan lompatan ringan, lalu menendang tangan yang memegang pentungan itu. Pentungan terlepas, jatuh beradu dengan aspal. Tanpa membuang waktu, Nadia meraih kerah bajunya, menarik kuat, lalu mendorongnya ke kap mobil. Brak! Tubuh polisi itu terbanting keras, membuatnya sesak napas. "Dengar baik-baik," ujar Nadia dengan suara lantang, sengaja agar terdengar oleh warga yang mengintip. "Ini bukti bagaimana oknum busuk mempermalukan seragam polisi. Mereka memeras, menipu, dan menyalahgunakan jabatan. Malam ini, cukup sudah." Oknum pertama yang jatuh tersungkur berusaha meraih radio panggil di ikat pinggangnya, berniat memanggil bantuan. Namun Nadia lebih cepat. Ia menendang radio itu hingga terpental ke selokan. Kini kedua oknum itu terkapar, wajah mereka penuh luka dan napas tersengal. Mereka masih berusaha bangkit, tapi Nadia berdiri di tengah, siap jika mereka mencoba menyerang lagi. Dari kejauhan, dua rekannya sesama intel yang sejak tadi mengawasi mulai berjalan mendekat perlahan, memberi kode bahwa mereka siap membekap situasi jika keadaan semakin kacau. Tapi Nadia memberi isyarat dengan tangannya, "Biarkan aku yang urus." Malam itu, keberanian seorang perempuan muda menyamar sebagai warga biasa terbukti mampu menumbangkan arogansi dua polisi nakal. Namun cerita belum selesai, karena biasanya, di balik dua oknum, ada jaringan lebih besar yang beroperasi di balik layar, dan Nadia tahu, bentrokan ini baru awal dari pengungkapan besar. Suara gaduh bentrokan tadi belum benar-benar reda. Alarm mobil Nadia yang masih meraung membuat suasana semakin ramai. Dari balik jendela rumah, warga mulai berkerumun mengintip. Ada yang langsung menyalakan ponsel, merekam kejadian itu. Itu polisi beneran, kan?" bisik seorang bapak tua kepada tetangganya. "Iya,
Seragamnya polisi, tapi kok malah dipukulin sama cewek? Jawab tetangganya. Heran, beberapa anak muda di warung kopi dekat ujung jalan malah sudah berdiri, penasaran melihat drama itu. Lampu-lampu ponsel menyala, merekam jelas adegan yang jarang mereka lihat. Dua polisi arogan ditumbangkan seorang perempuan muda. Sementara itu, kedua oknum polisi yang sudah babak belur masih berusaha bangkit. Wajah mereka pucat, napas terengah-engah, tapi gengsi membuat mereka tak mau kalah. Salah satunya menggeram sambil memegangi rahangnya yang memar. Berani banget lo bikin malu kita. Dasar cewek sialan. Lo kira bisa kabur seenaknya? Ia meraih ponsel pribadinya dengan tangan gemetar, lalu menekan cepat tombol panggilan. Halo, cepat datang ke lokasi. Ada masalah? Iya, cewek songong. Bawa anak-anak sekalian. Nadia yang mendengar itu hanya menyeringai tipis. Ia tahu mereka akan memanggil rekan-rekannya. Dan itu justru sesuai dengan rencana. Semakin banyak yang datang, semakin mudah untuk menangkap bukti nyata pemalakan terorganisir ini. Namun, di sisi lain, ia harus menjaga agar warga tidak ikut terseret dalam bahaya. Nadia melirik ke arah kerumunan yang makin banyak. Dengan suara tegas ia berseru, "Warga semua, mundur. Jangan mendekat, ini berbahaya. Biarkan saya yang urus." Beberapa warga ragu, tapi melihat tatapan serius Nadia, mereka menurut. Meski begitu, kamera ponsel tetap diarahkan ke TKP, merekam setiap detik. Tak lama kemudian, terdengar suara deru motor dari kejauhan. Lampu-lampu motor menembus kegelapan, makin lama makin dekat. Ada 4 motor datang beriringan, masing-masing membawa 2 orang berseragam polisi. Jumlah mereka bertambah menjadi 8 orang. Waduh, tambah rame nih, bisik seorang pemuda yang merekam dari jauh. Oknum yang tadi menelpon berdiri dengan sombong, meski wajahnya lebam. Nah, sekarang kita lihat, lo bisa ngelawan gue sendirian, tapi bisa nggak lo lawan kita rame-rame? 8 polisi tambahan itu turun dari motor, langsung melingkari Nadia. Suasana mencekam. Beberapa warga mulai ketakutan, ada yang buru-buru masuk rumah, tapi kamera-kamera ponsel tetap mengintai dari balik tirai. Salah satu dari mereka mengangkat suara keras. Siapa lo? Hah? Berani-beraninya mukulin aparat. Tahu nggak ini bisa bikin lo masuk penjara seumur hidup? Nadia berdiri tegak, tatapannya tenang. Ia menarik napas dalam, lalu dengan lantang menjawab, "Aku bukan warga sembarangan. Namaku Nadia, anggota Intel resmi. Dan aku tahu kalian semua terlibat dalam pemalakan di jalur ini. Bukti sudah ada, warga juga melihat. Kalian gak bisa lagi sembunyi di balik seragam." Sekejap, suasana hening. Polisi-polisi itu saling pandang, wajah mereka tegang. Beberapa warga yang mendengar langsung terperanjat. Intel? Astaga, pantesan jago banget, bisik seorang ibu dari balik pintu. Namun bukannya takut, para oknum itu malah tertawa keras, berusaha menutupi rasa panik. Hahaha. Intel? Cewek sok jago. Bukti mana buktinya? Jangan sok main hakim sendiri di sini. Mereka mulai maju, melangkah perlahan mengurung Nadia. Malam itu, udara semakin tebal dengan ketegangan. Nadia tahu, ia tak bisa sendirian menghadapi 8 orang sekaligus. Ia melirik sekilas ke arah 2 rekannya yang sejak tadi mengawasi di kegelapan. Dengan gerakan halus, ia memberi kode. Kedua rekannya paham, lalu meraih sesuatu dari dalam jaket mereka. Kamera kecil dan handy talkie, artinya, operasi resmi siap dibuka, warga makin tegang. Sebagian masih mengira ini akan jadi perkelahian tidak seimbang, tapi mereka tidak tahu bahwa kejutan yang lebih besar akan segera terjadi. Malam itu, bentrokan kecil berubah menjadi operasi besar.
Lingkaran 8 polisi arogan itu semakin rapat mengurung Nadia. Beberapa sudah mengepalkan tinju, siap menghajar. Warga yang masih menonton dari jauh menahan napas, takut melihat cewek sendirian dikeroyok begitu banyak aparat. Namun sebelum mereka sempat menyerang, suara tegas terdengar dari kegelapan. Semua berhenti di tempat. Dari arah ujung jalan, 2 orang pria berpakaian preman muncul. Mereka berjalan cepat dengan langkah mantap, masing-masing memperlihatkan kartu identitas kepolisian sambil bersuara lantang. Kami dari tim Propam dan Intel. Operasi resmi. Semua senjata dan tangan di atas kepala, kalian semua tertangkap basah. Suasana mendadak membeku. Para oknum polisi yang tadi arogan mendadak kaget, wajah mereka pucat pasi. Beberapa mundur setapak, tak percaya. Mereka menyadari sejak awal telah masuk perangkap. Nadia menatap mereka dingin, lalu berbicara lantang agar warga juga mendengar. Warga di sini sudah lama jadi korban pemalakan kalian. Malam ini, bukti jelas sudah terkumpul. Rekaman kamera, saksi warga, dan tindak kekerasan yang kalian lakukan, semua terekam. Warga yang menonton bersorak kecil, sebagian berani merekam lebih dekat. Suara bisikan berubah menjadi gumaman lega. Pantesan cewek itu berani banget, ternyata Intel beneran. Alhamdulillah, akhirnya ketahuan juga kelakuan polisi nakal itu. Salah satu oknum mencoba melawan, berteriak membela diri. Ini fitnah. Kita cuma lagi patroli biasa. Tapi Nadia langsung menukas dengan suara tegas. Patroli apa kalau sambil merampas uang rakyat? Patroli apa kalau main pukul perempuan? Semua sudah jelas. Jangan lagi berdalih. Seketika 2 rekan Intel Nadia mengeluarkan borgol. Dalam hitungan menit, satu persatu oknum polisi itu dipaksa berlutut dan diborgol di depan warga. Mereka berusaha melawan, tapi jumlah Intel cadangan yang ternyata sudah menyebar di sekitar lokasi membuat perlawanan sia-sia. Kini pemandangan berbalik, 8 oknum polisi yang tadi sombong dan berani memalak, terkapar tak berdaya di tanah dengan tangan terikat. Wajah mereka penuh rasa malu, terutama karena warga merekam semuanya. Nadia merapikan jaketnya, lalu menatap warga dengan senyum tipis. Terima kasih sudah sabar menahan semua penderitaan selama ini. Malam ini jadi bukti bahwa yang jahat, sekuat apapun, pasti jatuh pada waktunya. Sorak kecil terdengar dari kerumunan. Seorang bapak tua sampai menitikkan air mata, mengangkat tangannya. Terima kasih, Nak. Kalau bukan kalian, kami nggak tahu sampai kapan diperas terus. Operasi malam itu pun ditutup dengan evakuasi. Para oknum polisi dibawa menggunakan mobil khusus yang sudah disiapkan di ujung jalan. Warga menjadi saksi resmi, rekaman ponsel mereka pun diambil untuk bukti tambahan. Ketika semua selesai, Nadia berdiri sejenak menatap jalan gelap itu. Ia menarik napas panjang, merasakan kelegaan. Dalam hati ia tahu, ini baru sebagian kecil dari pekerjaan panjang untuk membersihkan institusi dari oknum busuk. Tapi malam itu, kemenangan kecil telah tercapai. Malam yang mencekam berakhir dengan keadilan, dan kisah tentang cewek Intel yang menyamar ini akan lama dikenang oleh warga sebagai malam ketika kebenaran akhirnya menang atas kesombongan.